akhirnya ketemu sama Kak Firdi. Pas tadi ketemu terus tiba-tiba menangis. Kenapa? Karena semua orang di Quran mereka bersama-sama, hanya saja saya yang terpisah dengan mereka. Kak Firdi. I'm surprised to see her. She came and hugged me and cried. What's that? Did I make mistake or what? But thanks God, thanks to Jesus, we are here in Phoenix, Arizona. Jesus is amazing. Because we remember in the beginning, we sleep together, and I hope we Jadi will pertama kali from the very first time kita rumah pertama. until we are going to fly to Yeah. America. Yeah. Okay, Jesus is good. Happy Sunday all. Setelah perjuangan yang panjang ya Kak ya. Hampir 30 menit gue lepas masker dulu. Iya benar. Bingung loh. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Jadi di sini sebenarnya hostnya saya, tapi karena something wrong Something dengan wrong. Instagram mungkin sinyalnya tembus ya, tembus gunung nggak tembus mana kan? Aku nice to meet you Glo. Nice to meet you too Kak. It's been a Okay. very very long time. Almost Yeah. 2 years ya kalau nggak salah. Almost. Exactly. 2 years. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ke teman-teman yang lagi nonton sekarang. Yang nonton, halo. Sebenarnya di sini saya sebagai hostnya, tapi karena ada sedikit teknis yang kita tidak tahu, jadi akhirnya Glo yang mengundang saya. Even di sini sebenarnya saya sebagai host. It's okay. Everything it's okay for niat ya, niat yang kuat. Jadi aku dan Glo adalah alumni dari CCIP tahun 2018-2019. Ya? Ya benar Dan banget Kak. kami bertemu pertama kali di Jakarta di salah satu hotel di daerah Cikini tahun Benar. 2018. 2018 awal ya, kalau nggak salah Januari. Iya. Iya di bulan betul Januari sekali. benar. Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton ini, saya Firdi dari Manokwari, Papua Barat, dan ini adalah Gloria Mustamu dari Ambon. Benar. Ya. Benar Kak. Nah, kita mau cerita-cerita, durasi nggak lama, tapi yang penting di sini kita mau yang pasti reunian karena sudah 2 tahun tidak pernah meet up. Terus yang kedua, kita ingin mengenang kembali perjuangan kami sama-sama saat langkah pertama kita datang ke Jakarta. Jadi saya Firdi dan Glo ini saat itu bertemu pertama kali tahun Januari 2015 di salah satu hotel di Cikini. Kami rumit dalam satu kamar dan jujur saat itu saya malu dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Malu dengan kemampuan bahasa Inggris saya, tapi saya bersyukur punya Gloria yang mau support saya pada saat itu sehingga saya berani, percaya diri. Tempat kita rehearsal ya malam itu, terutama saya, Bener. karena saya waktu itu mau menghafal, tapi saya pikir kok berat ya menghafal. Nah, jadi di sini bukan saya yang utama, tapi Gloria, karena bagi saya Glo is my teacher at the time. Oke, Glo, bisa Ya, Kak. cerita nggak Glo? Kenapa waktu itu Glo mau mendaftar program CCI? Ya, jadi sebenarnya saya sudah tahu program CCI ini sejak tahun 2014. Namun saya belum berani untuk mendaftarkan diri karena pengalaman saya yang kurang. Kemudian saya sih juga sempat ini loh Kak, sempat minder juga dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Bukan minder sih, tapi kayak masih malu gitu. Nah, masih malu dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Kemudian saya memutuskan untuk ayolah kerja dulu. Nah, di tahun 2017 itu saya sempat apply ke 4 atau 3 beasiswa itu. Nah, yang pertama itu di tahun 2017 awal saya mendaftar di New Zealand. Nah, setelah New Zealand, kemudian CCI dan IREX.
di New Zealandnya itu saya tidak lolos, kemudian di IREX juga tidak lolos. Puji Tuhannya itu di CCI lolos karena salah satu alumni dari CCI, Edwin pada saat itu dia bilang, ayo Glo ikut tahun ini. Ya sudahlah, akhirnya saya coba-coba aja gitu loh Kak. Coba-coba aja. Jadi ya sudah, akhirnya puji Tuhan saya lolos. Terus jadi tahun 2017 itu mengirim lamaran. Jadi itu bukan first trial ya. Pertama kali kirim lamaran ke program PCI ya. Oke. Pertama kali Kak. Pertama kali lurus sampai berangkat ke Amerika. Iya benar sekali berarti, Kak. Ya bukannya sombong, meskipun bahasa Inggris saya juga nggak sebagus Glo. Saya juga lurus sampai ke Amerika. Itu berkat kita Kak. Ya kita istilahnya pada saat itu saling menguatkan kan, karena Iya benar. untuk teman-teman yang nonton ini, PCI program ini adalah beasiswa 1 tahun non-gelar dari Aminef. Ada yang mau tuh Aminef, nanti saya akan linkkan websitenya sehingga kalian bisa explore sendiri tentang Aminef dan program beasiswa yang lain. Jadi di sini itu kami berdua akhirnya berangkat ke Amerika. Gloria terbang ke Pennsylvania, saya terbang ke Virginia. Jadi kami even dari perjuangan pertama 2017 sampai 2018 kami selalu satu kamar. Tetapi waktu di Amerika kami beda kota. Ya Glo ya. Iya benar Kak, kami beda kota. Tapi pas balik ke Indonesia, kita berdua juga sekamar harusnya. Sekamar lagi. Iya seharusnya begitu kan. Ya. Tapi kan kita ketemu waktu terakhir itu, waktu mau kembali ke kota masing-masing kan. Iya benar, kita ketemu. Benar Kak. Terus waktu Glo mau berangkat ke Amerika, sempat ada rasa deg-degan nggak? Aduh nanti aku kuat nggak ya dengan situasi dingin di sana? Kira-kira aku seperti apa harus struggle dengan situasi terutama dingin ya? Ada nggak sempat worried atau anxiety kayak deg-degan gitu? Ada Kak. Pada saat itu aku sempat worry karena sebelum kita berangkat itu, sebelum terakhir berangkat, saya ke dokter. Pada saat saya vaksin flu itu, sebelum saya vaksin flu, saya ke dokter bilang kalau saya itu alergi dingin dan debu. Nah, pas saya kan tinggal di Pennsylvania itu yang dinginnya itu juga sangat dingin ya. Betul. Jadi waktu itu saya sangat khawatir Kak, tapi saya bilang sama dokter saya minta resep obatnya, terus saya juga minta dokter tolong buatin obat-obatnya buat saya sebagai bahan kayak cadangan atau simpanan gitu. Nah, preparation ya. Supaya saya kalau sampai di sana itu kalau dingin ya ada obatnya gitu, karena saya itu juga punya riwayat penyakit yang cukup banyak, tapi puji Tuhannya pada saat ikut CCI dokter bikin obat, pokoknya semua obat sudah ada, resepnya juga dokter udah siapkan ke aku. Aku juga sebelum berangkat itu vaksin flu itu sangat membantu. Jadi vaksin flu itu jangka waktunya 1 tahun. Jadi waktu aku berangkat ke sana, puji Tuhannya itu aku nggak ada penyakit sama sekali. Maksudnya penyakit yang aku alami selama ada di Indonesia gitu nggak muncul. Batuk pun juga nggak ada. Hingus pun juga nggak ada Kak. Jadi vaksin flu ini termasuk vaksin yang diharuskan atau tambahan vaksin dari Glo sendiri? Sebenarnya karena aku tinggal di dorm ya Kak. Kalau di dorm itu vaksin flu itu menjadi salah satu syaratnya. Nah karena di dorm itu, jadi dari CCI program sendiri sebelum kita berangkat kan kita harus ada vaksin-vaksin, list vaksin-vaksin itu. Nah karena saya tinggal di dorm, jadi pada saat kita di sana kita itu ada vaksin-vaksin yang lain juga Kak. Ada vaksin varicella, terus meningitis, vaksin. Setelah tiba di Pennsylvania, lo ada vaksin? Iya ada Kak, kita ada vaksin lagi karena yang tadi saya bilang itu Kak,
kita tinggal di dorm. Nah, kalau list vaksin-vaksin itu kita nggak kita nggak vaksin dan kita nggak punya surat bahwa kita sudah vaksin, kita bisa dikeluarkan dari dorm. Nah, pada saat itu aku hampir dikeluarkan dari dorm. Karena nggak bisa menunjukkan vaksin itu ya. Sebenarnya sudah ada, Kak. Saya sudah ada suratnya yang menunjukkan bahwa saya sudah vaksin dan sebagainya. Tapi karena kita itu selesai vaksin harus upload di namanya My Record Tracker. Nah, itu salah satu program di dorm, salah satu sistem di dorm kami. Kalau kita sudah selesai dengan medical check-up-nya sama medical treatment dan sebagainya itu, kita harus upload dokumen-dokumen di situ. Nah, pada saat itu saya punya akunnya itu bermasalah, jadi saya tidak bisa upload. Nah, padahal hari itu hari terakhir dan kalau saya tidak mengumpulkannya, maka saya akan dikeluarkan. Pada situasi itu waktu Glo membaca itu, Glo posisinya masih di Indonesia atau sudah di Amerika? Sudah di Amerika, Kak. Saya sudah di Amerika. Oh, oke. Jadi Glo sempat melakukan vaksin lagi setelah tiba di Pennsylvania? Iya, saya itu biayanya dari varicella. mana? Karena kita CCI program, Kak, jadi itu gratis. Oh, jadi istilahnya untuk teman-teman yang di Pennsylvania ketika karena masuk DOM, jadi harus ada tambahan vaksin lagi, biayanya dari CCI program. Iya benar, Kak. Itu gratis. Aku baru tahu. Karena kami pada saat di Virginia tidak ada vaksin lagi. Vaksin sudah cukup kami lakukan di Indonesia. Ketika kami tiba di Virginia, ya sudah, kami tidak melakukan lagi yang berhubungan dengan kesehatan. Saya baru tahu ini. ilmu Kak. baru juga, informasi baru seperti itu. Benar. Oke. Karena Terus, kan kami tinggal di dorm, Kak. Betul. Oke, itu masalah perihal tempat tinggal. Terus yang kedua, gini, ketika Glo tiba di Pennsylvania, apalagi yang saya tahu di sini kan waktu di sana, Glo kan hanya sendiri ya, sorangan. Iya benar, sendiri. Indonesia hanya sendirian. Kalau kami di Virginia ada 6 orang, ya, bersyukur kami 6 orang. Nah, itu perasaannya gimana, Glo? Datang ke negeri orang sendiri lagi. Awalnya sih saya merasa sedih, Kak, karena pada saat saya membaca daftar list nama-nama yang kita udah diterima untuk CCI program ini, semuanya itu ada pasangan-pasangannya, ada teman-temannya, 1 atau 2 orang. Tapi pada saat aku lihat namaku sendiri di kampus Northampton itu, kok aku sendiri gitu. Jujur sih aku sempat iri sama teman-teman. Kenapa sih aku nggak dipindahin aja gitu? Kenapa aku nggak tinggal di apartemen aja? Tapi ya udah aku dapat di dorm sendiri Indonesia, nggak punya teman-teman. Awalnya sih aku sempat khawatir, sempat takut karena aku sendiri kan. Apalagi saat kita buat grup itu kan, saat kita buat grup kampus kita masing-masing itu, kan kita masing-masing kita bertanya, kamu umur berapa, dan akhirnya I found out that I'm the oldest one. Aku yang paling tua. And they are younger. Semuanya itu sangat muda sekali. Aku yang paling tua. Aku sempat kayak, ya ampun, ya udahlah, gak apa-apa. Jadi ya sudah, aku semangat saja. Jadi aku menganggap ini sebagai challenge untuk aku supaya aku bisa survive. Nah, seperti itu. Nah, Kak, ini Kak, aku mau share. Jadi sebelum aku berangkat ke Amerika, sebelum aku tahu aku ditempatkan di Pennsylvania itu, nah pada saat itu kan aku mau pergi vaksin MMR yang kedua. Nah, jadi aku mau terbang ke Makassar. Nah, sebelum ke Makassar aku sebelum terbang ke Makassar, aku sempat berdoa. Aku bilang sama Tuhan, kalau misalnya Tuhan nggak mengizinkan aku untuk ikut program ini, bicara sekarang Tuhan, bicara sekarang. Nah, bicara sekarang, kalaupun uangnya tiketnya harus jadi refund, tidak apa-apa Tuhan, aku tidak apa-apa, I'm fine. Aku ingin mendengar Tuhan. Tahu nggak Kak, sebelum aku berangkat dari sekolah itu, aku saat teduh, aku dapat di Yesaya 33 ayat 17 kalau nggak salah ya. Di situ bilang, kamu akan
aku akan membawamu ke tempat di mana airnya melimpah, makan roti, engkau akan melihat semarak raja, merasakan semarak raja, memandang negeri yang terbentang jauh. Wow. Yesaya berapa, Bu? Yesaya 33 kalau nggak salah ya, Kak. Yesaya 33 ayat 16 sampai 17 ya kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, itu yang menjadi konfirmasi bagi aku untuk berangkat. Ya, memang harus memang Tuhan sudah rencanakan di situ. Iya, akhirnya aku berangkat, dan pada saat aku tiba di Pennsylvania dan aku tiba di dorm, itu ya kayak, wah ternyata memang benar apa yang firman Tuhan bilang itu, rotinya disediakan, air minumnya. Jadi selama di dorm itu kita nggak masak, kita makan makanan yang ada di cafeteria, dan airnya itu ada di mana-mana gitu loh. Water fountain-nya itu ada di mana-mana. Oke, sebentar. Jadi benar-benar seperti yang Tuhan bilang di dalam Alkitab itu. Jadi gini loh, oke ya. Kamu kan pergi sendiri nih dari Indonesia ke Amerika. Apa yang kamu prepare dalam pikiranmu? Saya berangkat, nanti turun ke sini, nanti karena kan kita nggak ngerti sistem per lalu lintasan di Amerika. Nanti harus mau kemana gitu, tempat atau memang Glo sudah membekali diri dari tanya alumni mungkin, nanti harus begini kah, sempat nggak? Iya sempat Kak, karena ini pertama kali saya terbang ke luar negeri kan, saya juga nggak ngerti, terus mereka itu sistemnya sangat cepat sekali, jadi kita nggak bisa lama-lama, dan pada saat itu juga saya sempat tanya-tanya sama alumni, gimana keadaan di sana, saya akan melewati jalur ini, gimana sih sistemnya di sini, saya harus bagaimana. Terus ya udah, saya pada saat itu saya tidak mau menjadi gimana ya, tidak boleh takut. Yang pertama itu nggak boleh takut. Kalau kita takut, maka kita nggak bisa kalau kita takut itu pasti kita akan, mungkin bisa saja ya kita ketinggalan pesawat atau apa. Tapi aku memutuskan aku nggak boleh takut, siapa saja petugasnya itu aku tanya. Tapi yang paling aku agak khawatir sih Kak, itu di Jepang. Di Jepang itu aku khawatir banget, karena di Jepang itu mereka sangat cepat sekali Kak. Pada saat kita datang, ayo kamu jalan sini, masukin ini, keluarkan ini. Terus bahasanya mereka itu kan kadang aku juga kurang mengerti gitu kan, Kak. Jadi sebenarnya aku Jepang ya? Iya, aku transit Jepang Kak. Jadi rutenya gimana? Jakarta, Jepang? Ya. Jadi aku Jakarta, Jepang di Chicago ke Allentown, dari Allentown baru aku ke Bethlehem. Iya. Gitu Kak. Jadi pada saat aku tiba di Jepang, di imigrasi gimana? Silahkan. Waktu yang pas masuk? Enggak. Kan aku mau tanya pengalamanmu kan, karena kamu sendiri waktu itu kan. Jadi iya, aku nggak punya teman sampai siapa-siapa. Jadi pada saat aku di Jepang itu, aku bertemu dengan salah satu ibu. Ibu ini dia dari Filipina dan dia juga mau ke Amerika. Tapi dia di Nashville, di Tennessee kalau nggak salah, di situ Kak. Jadi aku kontak-kontakan, aku bicara sama dia, aku bilang, kita sama-sama ya. Aku selalu gitu Kak, kalau mau ke suatu tempat, aku sendiri, aku akan selalu mencari teman. Iya. Aku selalu mencari teman. Aku tanya, kamu ke tujuannya di mana? Kemana supaya kita bisa sama-sama. Akhirnya dia bilang, oh ya nanti kita setelah itu kita ke sini, kita taruh barang-barang kita ke sini. Ya udah. Lalu setelah itu ya udah kita, Kak, pada saat itu aku bertemu dengan ibu-ibu pada saat aku sedang menanti pesawat ke Chicago. Nah, tapi pada saat itu aku bertemu dengan salah satu bapak. Nah, kebetulan bapak itu dia mau ke New York. Nah, orang mau ke New York. Orang Indonesia. Orang Indonesia mau ke New York. Lalu dia sama istrinya mereka berdua mau ke New York pada saat itu. Terus mereka, kamu lewat sini, kita lewat sini gitu. Jadi kita masuk
pada apa ya namanya pemeriksaan checking dan sebagainya itu dia kasih tahu aku gini dan apa sih yang harus aku lewati, di mana saja yang harus aku lewati gitu. Jadi pada saat Gloria ini international airportnya pas di Amerika yang di mana? Di Chicago atau di Chicago ya? Di Chicago. Iya. Jadi kita dari Indonesia sama-sama tiba di Jepang gitu Kak. Nah dari pas kita tiba sama-sama di Jepang, terus mereka itu karena kerjakan di sana, suami istri itu kerja di sana, lalu mereka berdua yang jelasin ke aku kalau rutenya seperti ini kayak gitu. Ya udah mereka sama-sama dengan aku untuk check-in-nya itu. Setelah itu mereka mencari nomor penerbanganku. Mereka mengantarkan aku. Mengesis kamu ya? Ya, mereka mengantarkan aku. Setelah itu kita berpisah. Ya udah lalu setelah berpisah, aku sudah di tempatnya aku itu, terus baru aku ketemu dengan salah satu ibu itu yang dari Filipina yang aku bilang. Kita satu pesawat bareng-bareng. Ya, satu pesawat bareng-bareng. Gitu Kak. Jadi tapi pada saat kok. itu juga pada saat itu juga aku ada sedikit trouble sih juga Kak, karena pada saat itu aku itu hampir naik pesawat yang salah gitu. Terus gimana? Taunya itu salah dari mana? Taunya salah itu kan nomor penerbangan, aku kan salah dengar nomor penerbangannya itu. Pas aku sudah tiba di depan, mereka bilang ini bukan nomor penerbangan kamu. Ya udah akhirnya aku antri lagi ulang gitu. Tapi kan jamnya bersamaan ya dengan penerbangan yang seharusnya kamu. Iya benar. Sudah jalan duluan penerbangan itu. Enggak. Iya. Jadi kenapa Glo? Aku tanya ini karena waktu aku bertiga kan, aku Elvis dengan Devir, Jakarta, Hongkong ke Dallas. Nah, waktu di Dallas itu kami terpisah. Jadi gini, ya, Dallas ini kan international airportnya di Amerika kan, jadi yang orang-orang dari luar itu kebanyakan di situ itu kan besar sekali Glo. Jadi akhirnya kami terpisah. Elvis sama Devir aman, hanya 5 menit. Mungkin karena saya hanya satu nama, Firdiani, jadi saya terganjal di sistem. Jadi diinterogasi lagi ya Kak? Jadi saya harus mengalami 2 pemeriksaan. Pertama di satu, kan kayak kamar-kamar, kayak bilik-bilik gitu kan. Nah, waktu di bilik pertama, mereka sampai ketik-ketik ulang. Sampai dia tanya ke temannya, komputermu oke nggak? Kok komputer saya kok namanya nggak muncul ya? Sudah dicek semua, belum mata dipindai, jari apa semua. Terus akhirnya dia bilang, oke, kamu pindah ke bilik sebelah. Pindah lagi, terus dicek lagi. Terus, oh maaf, I'm sorry, kamu harus pergi ke ruang apa itu yang kayak ruangan apa ya, lebih dalam itu, apa, detention. Kayak ruangan detention gitu loh, Glo. Udah masuk. Dan itu, Glo, kalau menurut schedule pesawat, setengah jam lagi saya sudah harus mau terbang. Sudah harus terbang. Perasaan kakak pada saat itu gimana? Mumet. Stres gue. Soalnya pada saat itu gue, saya kan HP yang saya pegang ini kan belum pegang nomor Amerika kan, masih nomor Indonesia. Iya. Terus yang kemudian saya tidak tahu dapat free wifi di mana. Kan karena supervisorku Kelly sudah bilang kalau kamu ada apa-apa di bandara kontak saya. Nah, jadi Glo, pada saat itu Glo, saya itu orang ngantri Glo, lagi ngantri di ruangan detention situ, lagi ngantri, saya tiba-tiba langsung lari ke bagian kayak apa ya, polis di yang khusus untuk detention. Saya bilang, pesawat saya 30 menit lagi berangkat. Kenapa saya harus ditahan di sini? Terus kan ibu-ibu kan, cewek gitu. Terus dia bilang gini, so what? It's not my business. Oh my goodness. Dan di kantong saya Glo, kan kita dikasih sama pihak Aminef kan 150 ya. $150 kan. Dan saya juga sekitar 150, jadi ada 300 US dollar di kantongku. Ya udahlah, whatever, ini yang saya pegang gitu loh. Tapi aku tahu kok pihak CCI tidak akan membiarkan ini terjadi. Udah, saya nunggu Glo, hampir 45 menit di dalam saya Glo. 45 menit menunggu antrian panjang, terus ditanya-tanya, terus akhirnya selesai, oke, kamu bisa keluar dari pintu itu.
Saya pikir mau disuruh ada proses selanjutnya, ternyata sudah keluar. Nah, di situ perjuangan saya sendiri, Glo. Karena saya tidak melihat Devir, saya tidak melihat Elvis. Nah, di situ, Glo, saya mumet, Glo. Apa yang? Ini saya harus kemana ya? Bandara besar sekali, Glo. Dan di depan saya itu ada 5 layar besar yang kayak penerbangan tuh cepat gitu loh, Glo, putar. Iya benar. Bagaimana cara baca ini penerbangan saya? Sedangkan layar sebesar ini berputarnya cepat sekali. Dan puji Tuhan, ada cewek yang aku baru tahu, memang itu di standby-kan pihak Dallas Airport untuk mengesis orang-orang seperti saya yang kebingungan. Dia tanya begini, do you need help? Yes, I really need your help. Terus dia tanya, pesawatmu apa? Saya kasih lihat, dia kayak punya apa ya, semacam Android. Oh ya, kamu pergi ke pintu sini. Udah, akhirnya saya lari-lari, Glo. Sudah ditunjukkan ke pintu mana. Nah, ternyata saya harus ngantri lagi, Glo. Ngantri lagi. Nah, pas di antrian itu, panjangnya luar biasa, Glo. Dasarnya saya ini orangnya panikan ya, Glo. Orangnya panikan. Itu nggak perlu disembunyikan, dia mau panikan. Just be yourself saat itu. Orang di depan saya tanya gini, what's up? What happened with you? Are you okay? No, I'm not okay. Kenapa? Ini pesawat saya sudah mau berangkat. Jam berapa? Saya kasih lihat tiketku kan. Wah, kamu sudah. Tapi please, how? Kamu tahu, Glo, saya tidak. Itu kan istilahnya kalau udah kepepet, Glo, malu, nggak apa-apa. Jadi saat itu, Glo, ibu-ibu yang di depan saya tuh, Glo, yang saya ajak bicara, langsung bilang gini, hey, kasih cewek ini jalan. Dia akan ketinggalan pesawat. Jadi orang-orang di depan saya, Jo, mungkin itu ada sekitar 500 meter, Glo, di depan saya itu langsung kasih jalan ke saya semua, Glo. Jadi yang seharusnya saya ngantri, Glo, tiba-tiba mereka tuh langsung, gara-gara ibu ini teriak-teriak, ibu besar sekali badannya, Glo. Kasih perempuan ini jalan, dia akan ketinggalan pesawat. Saya sudah, jadi menguntungkan sekali pada situ, memang saya panik, Glo. Kan selama ini saya mengandalkan Elvis, toh. Jadi benar-benar saya berpikir sendiri. Saya berpikir sendiri, Glo. Dan saya memang panik, dan saya langsung jujur, saya ketinggalan pesawat. Kalau sekarang saya tidak, sekarang ke tempat saya, di gate saya, udah. Akhirnya ibu itu teriak, 500 di depan saya itu meter roll, langsung kasih jalan semua, dan saya tembus itu antrian. Pada saat itu kakak bawa koper yang banyak nggak? Saya nyoba tas ransel 1, Sama ya, koper tas ransel 1? kan sudah kopernya kan sudah di itu kan, saya sudah nggak pikir tentang koper, Glo. Waktu saya keluar dari ruangan detention itu, memang saya melewati yang pengambilan klaim baggage itu kan. Tapi saya sudah nggak pikir karena saya nggak tahu penyanyi pesawat saya yang mana, karena memang sudah bercampur aduk kan di situ karena banyak sekali, Glo. Mungkin ada puluhan di situ, Glo. Saya sudah nggak pikir. Nah, untungnya dokumen penting saya sudah saya bawa di dalam tas mobil saya. Nah, pas sampai di situ, Glo, sudah tembus antrian 500 meter itu, Glo. Kamu tahu, bingung lagi saya. Harus naik kereta, Glo. Di Dallas saya udah naik kereta, Glo. Kayak Skylink. Oh, Skylink, saya bingung, ya. Glo. Nah, terus sampai di situ, gimana cara bacanya ini ya Skylink ini? Tanya lagi saya. Nah, terus pas pintu saya terbuka, pintunya begini, ibu yang di dalam bilang gini, hey Jam, masuk. Saya mau ke sini. Ya kamu masuk aja, masuk ke dalam. Udah masuk di dalam. Pas sudah di dalam, Glo, nanti saya turun di mana? Tanya, Dallas itu, Glo, kayak apa ya, Glo ya? Mungkin kayak satu kota gitu loh, Glo. Besar sekali bandaranya, Glo, yang internasional. Besar banget. Di Chicago juga gitu, Kak. Aku naik bus 15 menit. Oh, pas di kereta ini, Glo, ibu ini bilang, kamu kenapa? Mukanya memang masih panik kan, Glo? Saya masih panik. Saya mau penerbangan ini. Oh, kamu turunnya di situ, udah. Dan puji Tuhan, Glo, akhirnya saya tiba di areanya American Airlines. Kan memang saya naik American Airlines kan. Ternyata, puji Tuhan, Elvis Devir itu juga tertinggal. Devir tertinggal karena dia, kayaknya Elvis sama Devir tuh bagi tugas. Ada yang satu ngurus koper, baggage kita kan harus dioper, Glo. Jadi penerbangan internasional ke penerbangan lokal. Kita kan sudah mau ke penerbangan lokal kan. Iya. Ada sudah di Dallas kan. Jadi harus pindah. Nah itu seharusnya baggage kita sudah dipindahkan. Tapi karena saat itu aku dalam kondisi detention, jadi nggak bisa ngurus itu. Dan bersyukur mereka Elvis itu bagi tugas. Ada yang ngurus claim baggage, ada yang nungguin saya gitu loh. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan bersyukurnya, Glo,
American Airlines itu ternyata menyediakan fasilitas kalau kamu ketinggalan pesawat karena hal-hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bisa naik penerbangan selanjutnya. Luar biasa ya, Kak. Jadi saat itu kami tinggal menunjukkan tiketnya. Udah seharusnya kami tiba di Amerika itu bro, di Virginia itu sekitar jam 10 malam kah atau jam 9 malam. Tapi karena harus dengan penerbangan selanjutnya kami tiba di sana itu jam 1 subuh. Wow. Jadi, istilahnya begini bro, kalau aku mau bisa share ke teman-teman yang nonton ini. Jadi memang kalau di Amerika itu wajib bertanya kalau nggak tahu. Bener. Nggak boleh jaim. Nggak boleh malu, Kak. Nggak boleh jaim. Dan saya baru tahu kalau di bandara-bandara terutama kayak di Amerika, itu mereka memang menyediakan orang-orang yang membantu. Jadi bukan, mereka tuh memang nggak stand dari satu poin, tapi mereka kayak pakai baju khusus. Karena waktu di Dallas itu mereka pakai baju khusus kayak asisten gitu loh, dia bilang di belakangnya itu teletrompinya kan, teletrompinya. Betul. Jadi dari situ akhirnya aku menjadi pintar, jadi tahu kalau di bandara internasional seperti ini. Dan memang kalau kita berangkat jangan repot dengan barang bawaan, cari barang yang seringan mungkin, senyaman mungkin. Terus yang kedua, jangan pakai sepatu yang tali-tali. Iya. Karena kalau kita masuk di pemeriksaan ternyata sepatu harus dilepas. Iya benar. Sepatu Kak, harus ini dilepas. aku juga ada pada saat aku tiba di Chicago itu. Nah, pada saat tiba di Chicago itu pas mau ambil barang-barang, kita mau keluar dari situ untuk masuk penerbangan lainnya itu, aku sempat tunggu lama lagi karena pada saat pemeriksaan barangku itu aku sudah khawatir kan karena aku bawa itu penjepit kuku, aku taruh dalam tasku kan, aku bawa penjepit kuku, aku takut, jadi aku taruh di dalam tas ranselku itu bersamaan dengan Alkitab. Nah, Alkitabku itu resletingnya aku nggak tutup, jadi terbuka. Jadi pada saat melewati proses scanning itu ada bunyi tet kayak ada besi gitu kan. Nah, jadi teman-teman pastikan kalian nggak membawa sesuatu yang berbau besi pada saat berangkat ke sana. Nah, dan jadi jangan bawa kayak ini makanan-makanan kayak bawang putih, kayak yang daun-daun begitu kan? Jangan taruh jangan taruh di tas ransel. Boleh kalian taruh di bagasi. Aku waktu itu aku bawa apa tahu nggak Kak? Aku bawa cengkeh, pala sama cengkeh. Jadi kan satu kali masuk aja kan di koper kan? Iya, di bagasi. Kan? Iya, tapi yang ranselku itu ditahan, terus mereka pemeriksaan barang-barangku semua dikeluarkan. Aku sudah takut kan, nanti mereka ambil penjepit kuku aku gitu. Tapi mereka, menurut mereka, ini karena ada Alkitabnya. Lalu aku minta maaf, ini Alkitab aku. Terus aku tutup resletingnya dan aku diloloskan lagi. Terus satu hal yang aku mau share ke teman-teman yang nonton, bahwa kalau di Amerika itu berani ngomong, harus berani ngomong, berani berpendapat juga. Kadang-kadang ya kalau kita di orang Indonesia kan ya A gitu kan. Kalau mereka, kita bisa memberikan reason yang pas, alasan yang pas, mereka mau menerima kok, mau menerima. Yeah, and they value your opinion. Iya, dan yang saya pelajari juga kalau di sana itu yang pasti berani bertanya, terus berani memberikan pendapat supaya perjalanan kita tuh mulus-mulus. Jadi kalau mereka nggak tahu, jangan takut. Karena kalau saya lihat dulu di sana, selama saya sana, mereka tidak ada kayak customer yang satu titik gitu loh, customer service satu titik. Kita perhatikan aja orang yang berseragam. Nah, ke orang berseragam itu yang kita datang minta bantuan. Karena saya sering seperti itu loh di sana itu. Waktu saya ngantri yang mau naik Skylink itu kan antriannya panjang. Saya bingung, saya antri di mana karena banyak sekali. Saya datangilah orang berseragam. Oh, kamu ikut antrian ini untuk menuju ke sana. Nah, itu hal-hal baru kan? Iya, selama di sana juga saya sering bertanya, Kak. Karena saya ingat waktu itu sudah selesai penerbangan internasional dan saya mau ke penerbangan lokal. Saya harus ke Terminal 3. Nah, Terminal 3 itu
Sangat jauh Kak, aku nggak tahu aku harus naik bus yang mana, aku harus kemana. Terus aku bertanya sama petugas di situ, puji Tuhan, Terus? mereka membantu aku. Oh kamu nanti harus naik ke sini. Terus aku naik bus. Bayangkan Kak, busnya tuh dari terminal, aku tiba di terminal 2, dari terminal 2 ke terminal 3 aja tuh jaraknya 15 menit naik dengan bus. Oh iya. Jauh. Oke, tentang transportasi, oke lah ya. Jadi untuk masalah bandara, untuk teman-teman yang namanya hanya satu, kayak saya, nama saya hanya satu, Firdiani, ya nanti ya Halo Kak, aku ya dengar. tadi freezing. Ya, Iya jadi benar. untuk teman-teman ini ya kalau persoalan itu muncul nikmatin saja. Amerika ini yang menurut saya orangnya oke kok untuk dikasih masukan. Hanya mungkin karena mereka tidak tahu jadi itu merasa aneh. Terus yang kedua, Benar. usahakan ketika masuk ke dalam bandara internasional jangan terlalu pakai banyak minyak. Saya kan suka pakai banyak minyak gosok bro. Dan saya sering kena screening bro. Karena setiap masuk ke yang screening yang waktu kita berapa kali pergi ke penerbangan lokal bro, nggak tahu kenapa badan saya sering dikasih cairan bro. Karena setiap masuk screening bunyi. Saya bilang apa Iya ya Kak, salah ya. liquid kan Kak. Iya, sampai supervisor saya Kelly bilang gini, Firdi, kenapa kamu setiap masuk screening kamu selalu yang paling lama? Sudah namamu ada sedikit persoalan, badanmu ada sedikit. Ternyata saya sadar, saya suka pakai minyak di badanku supaya membuat badan saya hangat gitu loh. Tapi ternyata itu nggak boleh gitu loh. Jadi saya pernah loh, sampai maaf kata saya disuruh masuk ruangan khusus loh, hanya dicek badanku loh. Ya itu karena saya ternyata pakai minyak hangat. Kan kalau di Amerika kan banyak tuh orang jual-jual balsem apa, saya senang gitu loh pakai di badan. Dan ternyata itu sangat, kalau bisa jangan dipakai dulu deh kalau mau terbang supaya nggak Iya, repot. nanti selesai screening baru bisa dipakai. Betul. Oh ya, terus yang ketiga untuk teman-teman yang suka bawa botol-botol gede itu tolong disingkirkan dulu. Kan mereka punya kayak acuan ya, yang botol-botol kecil ya, yang berapa ya? Kalau nggak salah 30 Travel atau size. 20. Ya, travel size. Itu harus dipelajari juga. Sayang toh kalau misalnya kalian bawa minyak besar-besar, mungkin saya nggak usah pakai merek ya, besar-besar begitu, tapi ternyata harus dibuang. Gitu. Kan sayang Sebenarnya kan sih ya? bisa Kak, sebenarnya bisa, tapi jangan ditaruh di tas ransel Bawa. kalian atau yang di tas untuk kabin, jangan ditaruh yang Iya, di bagasi aja. Betul. Ya, Terus sih, maksudnya, di cover itu tutupannya sama selotip gitu. ya betul, Karena supaya aku nggak juga tumpah kayak misalnya. gitu. Iya, terus Iya. aku taruhnya di celah-celah baju gitu. Betul. Oke, masalah lalu lintas udara sudah, imigrasi sudah. Oh iya, satu lagi. Kalau bisa teman-teman yang mau terbang ke luar negeri bawa tas itu yang mudah keluar masuk. Karena harus dengan boarding pass dan dengan paspor ya. Iya Karena kan benar kita Kak. akan keluar masuk. Karena kalau kita taruh di ransel lagi repot. Antriannya suka panjang dan biasanya mereka minta cepat. Jadi jangan harus ngambil lagi, terus simpan lagi, belum lama ambil lagi gitu. Itu sih yang kalau misalnya tipsnya supaya nggak merepotkan diri sendiri. Nah, oke. Benar. Terus pada saat tiba di sana kan musim panas ya, Glo? Iya, saya tiba di sana musim panas, Kak. Sempat terkaget-kaget nggak dengan cuaca yang panas sekali, tapi malamnya itu baru jam bilang istilahnya, malamnya itu baru jam 11, gelapnya itu baru jam 11. Sempat kaget nggak dengan itu, Glo? Pernah Kak, saya sempat kaget pada saat itu. Pada saat saya tiba di sana itu kan memang saya tibanya itu malam. Summer, kan? Malam. Iya, saya tibanya malam. Terus pas saya keluar itu kan memang mataharinya itu bersinar sangat terang. Terus karena saya tiba itu pada saat summer.
pada saat musim panas. Nah, lalu tapi saya tetap merasakan dingin, Kak. Padahal Ya, di sana angin. panas. Iya, saya tetap merasakan dingin sampai saya tuh memakai jaket berlapis 2 kalau nggak salah. Gelapnya Kayak jam berapa gitu. Glo? Di kita itu gelapnya itu sekitar jam setengah 10 malam, Kak. Oh, sama berarti. Kita kalau di Virginia itu kurang lebih jam 10, setengah 11. Iya. Jam sama. Jadi kadang-kadang kita lupa diri ya, nggak akan pulang kalau nggak gelap ya. Iya, Kalau saya benar, gitu belum. kaget. Oh ya, jarak Pennsylvania ke Virginia itu kalau naik bis berapa jam ya, Bu? 4 jam ya? 4 jam, Kak. 4 jam ya? Iya. Oh, betul. Saya Benar, sudah pernah 4 ke jam. Jadi, Pennsylvania dulu. oh iya, saya juga udah pernah ke Virginia. Siap. Sebelumnya itu saya sama teman-teman, kita pergi ke Washington DC. Kita ke itu di depannya White House. Kita cuman berdiri di depan. Setelah itu kita pergi ke Smithsonian Museum sama Botanical Garden-nya. Nah, yang kedua kalinya itu saya pergi liburan di sana pada saat spring. Ya waktu itu Kak Firdi ke Boston, jadi nggak ketemu. Oh iya, betul. Iya. Iya. Iya, Terus, jadi waktu Glo di sana 4 jam. untuk Iya, Kak. makanan gimana nih Glo? Untuk makanan awalnya gimana? Nah, awalnya waktu kita tiba di Amerika itu kita ditempatkan di apartemen ya. Jadi ada apartemen punyanya kampus, kita ditempatkan di situ selama 2 minggu. Nah, pada saat tiba di sana itu aku sih sempat menyesal karena dari Indonesia nggak sempat membawa makanan apa-apa gitu loh, ataupun mie instan juga aku nggak sempat bawa. Jadi pas tiba di sana itu yang ada hanya telur, roti, susu, dan selai. Tapi dekat nggak dengan Asian Food Market gitu? Dia nggak dekat Lumayan, tempat tinggalnya? nggak terlalu deket sih Kak, jauh. Jadi kami kalau mau ke Walmart itu, jadi waktu kami mau ke Walmart kami harus jalan kaki karena kan pada saat itu kami nggak tahu kan sistem transportasinya di sana itu gimana. Belum tahu. Belum tahu jalan-jalannya gimana. Tapi kami pada saat pagi itu kami kumpul semuanya, kami kumpul bareng-bareng, terus kami pergi ke Walmart, kami jalan kaki bareng-bareng, kita melewati hutan-hutan kecil. Lumayan sih Kak, perjalanan kalau dengan jalan kaki sih sekitar 30 menit. Tapi nggak gitu, ada ya tapi Asian Food Market dekat-dekat tempatmu gitu? nggak ada. Selain Kalau Walmart. ke Asian Market itu aku harus lewat 2 kota. Jauh ya. Iya, aku sempat ke Asian Market 1 atau 2 kali gitu Kak. Nah, Terus untuk kalau air minum gimana Glo? Minum dari keran air nggak? Langsung dari keran air atau pakai beli botol? kalau pada saat aku tinggal di apartemen itu Kak, jadi kan kami dikasih susu sama air mineral itu yang udah di jerigen kecil di botol-botol itu kan, jerigen ya? Nggak tahu lah namanya, botol. Pokoknya di botol yang tingginya tuh segini terus agak lebar gitu. Nah, setelah itu airnya habis, kami minum di keran. Nah, awalnya sih aku awalnya rasa kok minum di air keran sih, karena aneh. Tapi lama-kelamaan itu terbiasa. Masaknya juga kalau mau minum air panas juga dari keran kayak gitu. Nah, pas kami pindah di dorm, saat kami pindah di dorm itu, kami kan sudah disediakan water fountain itu di masing-masing hallway. Jadi di tempatku itu airnya itu mengalir setiap saat, tapi memang airnya sih dingin Kak. Jadi kalau kita mau minum air panas, kita harus panesin di microwave. Tapi kalau di cafeteria ada air panasnya sendiri. Itu kalau di cafeteria. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it.